Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu sehat, selalu dimudahkan rezekinya, dan sukses dunia akhirat. Kembali bertemu di channel Erwin Pralingga, channel inspirasi untuk teman-teman yang sedang merintis karir di bidang seni khususnya. Karena dalam konten saya ini saya menceritakan kisah perjalanan hidup saya di bidang seni khususnya. Bismillah bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru merintis karir. Dalam konten ini saya akan memberi judul "Saya Kembali Membentuk Grup Baru". Tapi sebelumnya teman-teman saling support channel dengan subscribe, like, komen, juga share ke teman-teman yang lain agar bisa bermanfaat. Seiring perjalanan waktu saya di grup Harper kurang lebih 1 tahun, kita sudah menuai hasil teman-teman. Kita sudah menuai hasil dengan kadang-kadang sampai nolak-nolak job, saking banyaknya job itu. Karena Harper ini bukan band baru, kita hanya meneruskan, dan band Harper ini di lingkungan Auri itu udah punya nama. Untuk event-event lingkup Auri saja kita sudah kebanjiran job, belum ditambah dengan job-job di tempat yang lain. Karena kita hanya meneruskan perjuangan dari teman-teman senior yang melalui pergantian pemain-pemain, dan di era kita alhamdulillah juga kita sempat menuai keberhasilan dengan banyaknya job. Kadang kita juga sering meng-cancel job karena kebanyakan job teman-teman. Singkat cerita, ujian kembali datang. Ujian kembali datang diawali dengan Pak Untung punya putra 3 yang mbarep itu. Yang pertama itu cewek, cowok. Nah yang meninggal ini yang cowok, yang nomor 2, yang sebetulnya Pak Untung mengharapkan untuk bisa meneruskan di bidang karir di bidang seni. Dari peristiwa itu Pak Untung merasa terpukul karena anak kesayangannya, putra kesayangan beliau itu meninggal. Manusiawi ya teman-teman ya, siapapun kalau kehilangan orang yang dicintainya juga pasti akan sedih. Nah berawal dari situ, untuk sementara band vakum teman-teman. Untuk sementara band vakum sampai yang job yang sudah kita terima saja kita cancel, karena Halpers ini ya Pak Untung. Halpers tanpa Pak Untung, relasi-relasi kita yang ngejob tidak mau, tidak ada beliaunya. Ini hebat ini seorang Pak Untung itu, sampai betul-betul yang biasa memakai jasa kita tuh sampai fanatik. Harper tanpa Pak Untung ya bukan Harper. Nah dari situ kita vakum teman-teman. Dari situ kita vakum. Sementara waktu kita vakum, acara selamatan demi acara selamatan, dari 7 hari, 40 hari, 100 hari, kita meng-cancel job. Tentunya kita hanya menunggu. Ya tentunya kita teman-teman, tentunya kita menunggu beliaunya untuk segera kembali semangat dan aktif seperti biasa, ngeband lagi dengan kita-kita. Yang pada akhirnya ketika acara selamatan selesai, acara selamatannya almarhum selesai, yang 100 hari, beliau mengumpulkan teman-teman. Dan kita nggak menyangka, kita nggak tahu sebelumnya beliau mau
membicarakan hal apa. Beliau hanya berkata, teman-teman untuk saling mengkoordinasikan keadaan band ini, karena beliau itu dengan putranya meninggal ini, beliau tidak ingin mengenang masa-masa bersama almarhum di rumah beliau, sehingga beliau ingin memutuskan rumah itu mau dijual. Wah, waktu itu kita ya kaget teman-teman. Hanya pada waktu itu saya sempat bertanya, loh kenapa Bapak itu? Ya kita semua memaklumi, tapi apakah harus menjual rumah? Keputusan beliau udah bulat sehingga rumah terjual, yang otomatis kalian studionya, karena studio untuk fasilitas kita latihan juga di rumah itu teman-teman. Tidak ada pembicaraan bahwa band ini mau lanjut, mau bagaimana, itu tidak ada pembicaraan. Yang ada hanya beliau ini pindah gitu aja. Waktu itu pindah ke Pondokopi, tidak jauh dari tempat kita, karena tempat kita dulu di Halim, di Kampung Asem, Gang Permata, Cililitan. Hanya beliau berkata, tapi nanti alat tetap di sini. Loh bagaimana alat tetap di sini Bapak itu? Nah nanti saya pindah, nanti teman-teman saya sewakan tanah, nanti kita bangun untuk sarana tetap kita bisa latihan. Dan itu benar bahwa akhirnya Pak Untung nego dengan, waktu itu di depan rumahnya itu ada tanah kosong, kemudian izin kepada pemiliknya dan boleh akhirnya dibangun itu. Cukuplah untuk ruang studio dan ruang santai gitu, dibangun studio dan untuk latihan kita. Setelah studio jadi dan beliau pindah, itu beliau nggak pernah ngasih kabar, jadi kita hanya latihan-latihan saja teman-teman. Yes, dengan inisiatif teman-teman semua kita juga bermusyawarah bagaimana ini dengan keadaan kondisi kita gitu. Keputusan teman-teman ya kita latihan sambil berusaha mandiri. Artinya selama ini kan job-job kita memang dari beliau Pak Untung lewat relasi yang memang sudah biasa pakai jasa kita. Nah, kita mulai mandiri untuk mencari job-job itu sendiri. Tapi ternyata nggak berlangsung lama, karena beberapa bulan kemudian beliau itu nggak tahu ada kita nggak ingin tahu masalahnya lah, tapi datang lagi ke studio justru mengambil alat itu, mengambil alat bandnya. Nah kita nggak mau nanya alasannya apa, ya hanya diam terpaku teman-teman, hanya bingung waktu itu. Waduh alatnya diambil, kita nanti latihan pakai apa gitu. Nah akhirnya alat diambil teman-teman, alat diambil. Setelah itu kita nggak pernah kontak lagi dengan beliau. Dari peristiwa ini akhirnya saya dan teman-teman tidak mau menggantungkan beliau lagi, karena memang sudah tidak ada kontak. Kita berusaha untuk membangun sebuah grup lagi. Kita cari dengan personil yang ada, saya dan Nanang, terutama saya dan Nanang waktu itu. Saya dan Nanang cari teman-teman baru lagi. Saya cari teman-teman baru lagi yang alhamdulillah tidak lama kita ketemu dengan teman-teman baru.
saya, Nanang, teman baru kita itu Cocon, Ade Retno, Mas Heri pemain drum, dan Mbak Rosa. Jadi terbentuklah grup baru lagi teman-teman. Alhamdulillah senang kita bisa kembali bekerja sebagai pekerja seni yang waktu itu kita namakan bandnya band Apatis. Kebetulan saya posisinya sudah di keyboard teman-teman. Saya megang keyboard, Nanang gitar melodi, Cocon bass, Mas Heri drum, penyanyi Retno dan Rosa, perempuan semua penyanyinya, karena kebetulan kita juga pemain band Apatis ini bisa bernyanyi semua teman-teman. Singkat cerita kembali bahwa setelah terbentuk kita mulai latihan untuk mengkompakkan grup itu. Yang waktu itu kita latihannya di Gang Dago, Kampung Makassar. Itu milik Mas Heri juga, yang biasa kita panggil itu Bang Ciwil. Saya nggak tahu nih dalam perjalanan karir saya kok banyak ketemu yang namanya Mas Heri. Ini malah Mas Herinya dua, pemain drumnya Mas Heri namanya, yang punya studio ini yang biasa kita lihat latihan, juga namanya Mas Heri. Di grup pertama saya yang SMA dulu namanya juga Mas Heri. Apa mungkin karena bapak saya namanya Pak Heri, walau alam teman-teman. Tidak lama terus kita nyari job yang kebetulan waktu itu kita kan dekat dengan, di Kampung Makassar itu dekat dengan Taman Mini teman-teman. Kita berusaha mengajukan proposal ke Taman Mini dan alhamdulillah kita bisa bermain tetap di Anjungan DKI waktu itu. Di Anjungan DKI setiap minggu kita main, bahkan di hari-hari biasa pun sering tampil juga. Yang di DKI ini juga kita punya kisah dengan Apatis Band, karena waktu kita sudah main di Anjungan DKI ini otomatis menampilkan kesenian-kesenian daerah yang berasal dari Jakarta, khususnya Betawi. Nah, di sini kita ketemu dengan artis. Waktu itu belum sengetop ketika setelah main Sidul Anak Sekolahan, namanya Bang Mandra sama Pak Tile. Jadi kita main band, Bang Mandra sama Pak Tile ini main lenongnya teman-teman. Kita sudah main di mana-mana juga teman-teman. Dari di Taman Mini ini aja hampir semua anjungan kita main, selain di pokoknya di Anjungan DKI. Juga di Pasar Seni Ancol, di Apatis Band ini juga mulai main, ajukan proposal ke pub, ke kafe, ke bar waktu itu, dan alhamdulillah udah mau kembali lagi kita wah semangat, kembali kita eksis, banyak job yang sementara memang belum mengarah ke recording. Jadi waktu itu kita untuk mengembangkan skill aja dulu lah. Dari peristiwa ini yang tadi ada sedikit ujian, kalau kita tetap semangat pasti ada jalan teman-teman. Ini hikmah dari yang saya petik dari peristiwa yang saya ceritakan itu tadi teman-teman. Jadi teman-teman jangan cepat menyerah ketika kok mungkin dalam perjalanan karir teman-teman itu juga terjadi hal seperti ini. Dengan melihat konten saya ini, agar lebih kompak, menjaga kekompakan grup. Minimal dengan nonton konten saya ini akan, bagaimana ya cara untuk mengkoordinasi teman-teman agar tidak pecah. Ya kita memang tidak bisa memperkirakan itu, karena memang siapa sih yang minta
tadi putranya meninggal kan nggak ada yang minta, itu semua ujian teman-teman. Yang dulu pemain gitar saya ke sekolah ke Amerika nggak ada yang minta, itu semua ujian kita, asalkan kita semangat ya pasti selalu ada jalan. Alhamdulillah mulai kembali di zona nyaman, belum aman, kita masih di zona nyaman. Datang seseorang pemain gitar namanya Popo, beliau dari Jakarta juga, yang kebetulan juga guru di divisi, ingin bergabung dengan Apatis Band. Ya otomatis karena beliau guru, bukan kita tes lah, kita mencoba untuk bermain bersama. Ternyata menjadi lebih menjadi warnanya menjadi lebih baik karena gitarnya tambah satu, otomatis ada ritme, ada melodi, bergantian ini mainnya. Singkat cerita, Popo ini masuk ke Apatis Band dengan formasi baru, ya tambah Popo aja itu. Nah, dari masuknya Popo ini ternyata dia juga banyak lagu teman-teman. Dia banyak lagu, sering dinyanyikan di studio. Nah dari situ kita berembuk. Nah ini gitu teman-teman semua, kita kembali ke ide awal. Kita bentuk grup yang arahnya untuk recording, sementara Apatis yang ini jalan dengan untuk mencari mengembangkan skill, juga mendapatkan hasil. Kita cari yang untuk ke arah recording. Apatis tetap jalan, ini saya bentuk lagi yang formasi Apatis untuk recording ini. Saya posisi di drum karena memang kalau untuk proses menuju recording ini saya lebih nyaman di drum, dan kebetulan Popo juga cocok, teman-teman yang lain juga cocok dengan posisi saya di drum. Nanang di gitar, Popo di gitar, Cocong di bass, penyanyinya yang kita ambil baru karena kita kebetulan lagu-lagunya Popo ini cocoknya dibawakan oleh cowok. Makanya kita cari penyanyi cowok waktu itu yang alhamdulillah nggak lama nemu, namanya Mas Boy. Beliau dari Padang, ganteng teman-teman. Kita mulai latihan lagu-lagunya Popo ini karena kebetulan waktu itu semua lagunya Popo. Kita mulai latihan, mulai direkam, dan mulai mengajukan mulai menawarkan ke produser. Dan alhamdulillah waktu itu kita lewat Pak Hussein Audah, itu titik demo kepada beliau untuk ditawarkan ke studio. Nah itu teman-teman, nanti akan kita lanjutkan di konten yang lain, karena di konten ini saya menceritakan kisah tentang saya membentuk grup baru. Semoga bermanfaat teman-teman dari kisah ke kisah yang saya sampaikan, menginspirasi teman-teman yang baru merintis karir ataupun sudah terbentuk. Minimal dari peristiwa saya ini lebih bisa mengkoordinir ke teman-teman agar lebih kompak, agar tidak mengalami peristiwa yang saya alami. Maksud saya itu teman-teman, jadi saya cerita di peristiwa perjalanan karir saya ya agar bisa menyimak dari apa yang saya ceritakan. Yang terpenting teman-teman, kita jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa.
segala sesuatu pasti ada rintangan, pasti ada halangan. Tidak hanya di perjalanan di seni, semua perjalanan pasti itu ada rintangan. Orang mau sekolah aja, kalau kita sekolah aja ada ujian. Dari SD mau ke SMP kan harus ujian loh. Kalau ujiannya nggak baik, otomatis nggak naik kelas, ngulang lagi. Kayak peristiwa saya ini, grup pecah, grup bubar, akhirnya bentuk baru lagi. Ya karena belum lulus teman-teman, karena belum lulus. Sama kan, orang mau lulus SMP mau masuk ke SMA juga harus ada ujian. Kalau nilainya nggak baik ya nggak lulus, nggak bisa masuk SMA. Sama, grup ini pecah, grup bubar, akhirnya kita belajar lagi untuk bisa lebih baik. Nah itu teman-teman, jadi jangan patah semangat, terus berjuang, fokus kepada apa yang mau kita perjuangkan, karena apa yang mau kita perjuangkan yang tahu kan diri kita. Tetap semangat, tetap fokus, yang pada akhirnya nanti akan menemukan kebaikan, yang pada akhirnya akan menemukan kesuksesan. Begitu teman-teman. Sekian dari saya. Salam semangat, salam sukses. Saya Erwin Braliga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.